Shalom Elohim, Shalom Elohim, para mempelai-mempelai, Shalom Elohim, kepada mempelai yang cantik jelita, Ratu Esther atau Bunda Maria, atau Ibu Fei yang cantik, yang tak lama lagi akan melahirkan. Kurang lebih kita menghitung hari ya, tanggal 12 bulan 12, jika Tuhan perkenankan, tidak ada arang melintang, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan akan lahir si kembar emas, yaitu Immanuel dan Mary, yang akan, dimana Immanuel sebagai raja di atas segala raja, yang akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun damai, dan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita. Saudara-saudaraku, percaya, handakah Anda mau percaya atau tidak, itu tergantung dari iman saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang Tuhan rancangkan, itulah yang terbaik untuk kita, saudara-saudaraku. Jadi salam Elohim kepada para malaikat yang gagah perkasa dan ganteng, para jenderal-jenderal, para panglima dan pasukan bala tentara sorga. Shalom Elohim kepada Nabi Elia dan Henok. Shalom Elohim saudara-saudaraku, kepada para pasukan 77 dan para saksi-saksi Bapak Yahweh dan semua bintang-bintang Bapak Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada siang hari ini saya rindu untuk membincangkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan Yesus yang akan dinyatakan kepada kita. Pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita sehari-hari, apa pesan-pesan Tuhan kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita dengarkan apa yang telah disampaikan para malaikat-malaikat Tuhan, para mempelai-mempelai dan para saksi-saksi Bapak Yahweh, saudara-saudaraku yang kekasih. Siang hari ini saya akan rindu sebagai tanda bahwa saya mau menikmati sinar kemuliaan Tuhan. Saya ingin menikmati, disinari oleh sinar kemuliaan Tuhan, yaitu firman-Nya sendiri, saudara-saudaraku. Saya rindu untuk membacanya untuk kita semua, saudara-saudaraku, dari Filipi 2, saudara-saudaraku, ayat 12 sampai dengan 18. Firman Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan dan gentar. Takut dan gentar, saudara-saudaraku. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sekarang sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekarang pun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Oh haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Luar biasa firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita pada saat ini. Jadi ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kita akan berbincang-bincang tentang apa yang Tuhan kehendaki kepada kita, pada saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan.
siang hari ini saudara-saudaraku saya akan mempersaksikan sedikit saudara-saudaraku. 2 hari berturut-turut ya saya live, tetapi selalu diganggu oleh kuasa Lucifer saudara-saudaraku. Jadi ada orang-orang yang mempergunakan roh-roh seorang roh anak kecil ya. Setiap saya live ya gambarnya itu berwarna-warni saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ya suara ada, gambar tidak nampak, hanya mulut yang komat-kamit, tapi yang lainnya itu warna-warni. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah pekerjaan si Lucy. Dan setiap saya live ada bau yang menyengatkan hidung. Jadi sepertinya itu roh anak kecil itu masuk di dalam WC, kemudian datang memberikan ciuman kepada saya, menciumkan kepada hidung saya, dan saya pada saat itu saya menegur. Saya berkata, jangan kamu mengganggu saya mau melayani Bapak Yahwehku, saya mau melayani, karena kamu tidak layak lagi untuk melayani. Saya mau melayani Bapak Yahwehku, saya ingin memuji-muji Bapak Yahwehku, saya ingin menyembah Bapak Yahwehku, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi siang hari ini ya 2 hari ya berturut-turut saya diganggu pada saat itu saudara-saudaraku. Dan mudah-mudahan siang hari ini tidak terganggu, video saya ini tidak terganggu saudara-saudaraku. Dan firman kebenaran Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, senantiasalah taat, dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah tuntunkan kepada kita, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan dengan tekun dan gentar kepada Tuhan. Kalau pesan-pesan malaikat pada saat ini saudara-saudaraku, baik para malaikat Mikael maupun mempelai-mempelai dan para saksi-saksi Bapak Yahweh, saudara-saudaraku, kita mau supaya Tuhan mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan duniawi kita. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong, jangan kita mengerjakan pekerjaan yang kita sudah dilarang, tetapi kita masih angkuh. Kita menganggap segala sesuatunya itu lebih baik, atau menganggap bahwa ajaran atau ajaran yang disampaikan oleh nenek moyang kita atau nabi-nabi kita itu lebih penting, lebih benar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh, saudara-saudaraku. Carilah Tuhan Yesus yang itu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah siratal mustaqim. Dialah Iman Mahdi. Dia adalah Isa anak Maryam. Dia masih mengganggu saya tenggorokanku, saudara-saudaraku. Darah Yesus yang berkuasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dia adalah siratal mustaqim, dia adalah Imam Mahdi, dia adalah hakim yang akan menghakimi kita. Kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, dia adalah juru selamat manusia, dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, dia adalah segala-galanya. Kalau kita masih ada pada saat itu, saat ini saudara-saudaraku, itu karena perkenanannya, itu karena anugerahnya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tetapi itu karena atas izinnya untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini Tuhan mau kita supaya kita tetap takut dan gentar di hadapan Tuhan, kita tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan firman kebenarannya, ya kita sampaikan. Pada saat ini saya menyampaikan pesan-pesan para malaikat dan para mempelai-mempelai menyambung sebagai saksi-saksi, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita angkuh, jangan kita sombong, jangan kita
mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Kalau kita disuruh bertobat, ya bertobat dengan sungguh-sungguh, datanglah bersujud di bawah kaki salib Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masiah, atau di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Isa anak Maryam, dia adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, dia adalah firman yang hidup itu saudara-saudaraku. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi masih ragukah kita saudara-saudaraku apa yang telah disampaikan para nabi-nabi, apa yang telah disampaikan oleh firman kebenarannya? Masih ragukah kita saudara-saudaraku? Masih sombongkah kita? Masih maukah kita berlogika saudara-saudaraku? Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara-saudaraku supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Bapa Yahweh, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya, bahwa kita ini manusia yang bodoh, manusia tuli, manusia telanjang, manusia yang tak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga kita masih ada pada saat ini. Kita masih diberikan napas untuk memuji, menyembah Dia saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Permintaan saudara-saudaraku untuk saya live, maaf saudara-saudaraku, kalau Tuhan mengizinkan saya live, saya akan live, tetapi untuk sementara saya masih seperti ini. Saya akan belajar tentang bagaimana caranya live ya saudara-saudaraku yang kekasih. Saya sudah pernah belajar untuk live sendiri, tapi waktu yang saya lakukan itu saya tidak tahu bagaimana cara mengatur waktunya saudara-saudaraku. Jadi waktu itu hanya 15 detik atau 15 menit saja. Jadi tidak tuntas saudara-saudaraku. Jadi saya harus menyambung-nyambung saudara-saudaraku yang kekasih. Dan untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kerjakanlah segala keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan yang telah memberikan perintah kepada kita, yang telah mengasihi kita saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau para malaikat dan para nabi-nabi berkomandang, mengumandangkan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh saudara-saudaraku, ya kita bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun dosa kita merahnya seperti karmisi atau seperti kain kesumba, Tuhan akan memutihkan seperti bulu domba dan seperti bulu domba dan juga kapas saudara-saudaraku. Kalau kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan akan memutihkan dosa kita itu, sekalipun merahnya atau sekalipun hitamnya, sebagaimanapun, tetapi Tuhan mau memutihkan dosa kita, mau mengampuni dosa dan kesalahan kita saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kita semua saat ini, selagi Tuhan masih memberikan, jadi bukan seperti saja waktu saya. Jadi Tuhan berkata bukan pada saat waktu Dia hadir, masih ada hadir di dunia ini mengajar bersama-sama dengan murid-muridnya pada saat itu saudara-saudaraku, tetapi pada saat Dia berpesan, pada saat ini berpesan, ya sekarang Tuhan sudah hadir lagi bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah meninggalkan surga. Saat ini Tuhan sekarang menyamar sebagai seorang pengemis dan menjadi membawa seorang anak kecil saudara-saudaraku. Dan para malaikatnya pun seperti itu. Mereka menyamar sebagai orang-orang pengemis, orang-orang yang dihina, orang-orang yang tak layak saudara-saudaraku. Tetapi mereka, masih adakah belas kasihan kepada kita? Masih adakah, masih maukah kita melihat saudara-saudara kita yang seperti itu berkekurangan, saudara-saudara kita yang membutuhkan belas kasihan kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini saya mempersaksikan lagi saudara-saudaraku, pernah saya duduk-duduk sudah menunggu jemputan saya saudara-saudaraku, dan ada seorang gila ya saudara-saudaraku, dan saya bertanya kepada sapam, siapa itu? Dia bilang itu orang gila baru saudara-saudaraku. Jadi saya mau menemui dia. Jadi ini orang gila, semua daun-daunan itu dia cabutnya ya. Maaf ya malah malaikat, maafkan aku.
dia cabut, dan pohon-pohon aku memanggil bapak, bapak saya ingin memberi makan ya dan membelikan minum saudara-saudaraku, tetapi dia terus jalan saudara-saudaraku, jadi saya tidak sempat memburunya. Jadi saya minta maaf para malaikat yang telah menyamar sebagai orang gila itu ya. Saya tahu bahwa itu adalah malaikat ya. Saya minta maaf ya, saya tidak sempat. Saya ingin minta berkat dari kalian saudara-saudaraku, tetapi saya tidak sempat karena saya sudah berkata, bapak, saya ingin meminta berkat dan saya ingin membelikan minum, dan saya sudah berpesan kepada penjual bakso di situ. Makanya saya bilang, kalau ada orang seperti itu tolong ya, berikanlah mereka makanan. Nanti kalau kalian sudah memberikan, nanti saya bayar saudara-saudaraku ya. Sekalipun saya tidak banyak uang, saya tidak punya uang, saya kekurangan, tetapi saya berusaha berbagi dengan saudara-saudaraku yang lain ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya tidak punya banyak uang, Tuhan tahu bahwa saya punya uang terbatas, tetapi saya berusaha untuk membagi-bagikan kalau ada kepada saya, sekalipun itu hanya uang di dalam dompet saya hanya 5.000 rupiah ya, saya kasih. Kalau memang itu saya terus terang, ini uang saya, atau di dalam kantong saya kadang saya belanja, saya ketemu dengan orang-orang seperti itu, saya bilang ini kan. Dan pernah saya meminjamkan ya, saudara-saudaraku yang kekasih, saya pernah pinjam sampai beroncongnya orang gara-gara saya pikir cukup uang saya, ternyata tidak. Jadi saya membeli beroncong itu, saya sudah kasih yang lainnya, saya bilang tambahkan untuk pembeli beroncongnya kepada orang-orang itu. Tetapi kepada saya pikir tidak naik ya saudara-saudaraku. Jadi saya beli beroncong itu untuk memakan, tetapi ternyata saya masih kekurangan duit, dan saya bilang sama bapak itu ya, nanti saja kalau jadi saya bersyukur ya, sekalipun itu hanya sedikit, sekecil apapun yang saya lakukan. Kalau untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan, saya membantu, sekalipun hanyalah tidak seberapa, itu nilainya sedikit, tetapi saya berusaha untuk berbagi dengan saudara-saudara saya yang lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita menutup mata kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi marilah berbagi saudara-saudaraku, sekalipun itu hanya sedikit sekali, ataupun hanya 5.000 rupiah atau 2.000 rupiah yang ada di dalam kantongmu. Kalau memang kau ikhlas, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, karena Tuhan akan mengganti lebih daripada itu saudara-saudaraku yang kekasih ya. Begini saudara-saudaraku yang kekasih ya, saya mempersaksikan lagi pada saat itu saudara-saudaraku, hujan-hujan ada lewat, tiba-tiba ada lewat orang penjual pisang, orang tua yang itu ya. Jadi orang tua itu menjual pisang, dia berkata begini, ini masih ada pisang saya nak, mau kau beli lagi supaya cepat habis. Saya bilang, Pak, jangan saya kasihan bapak, jadi saya minta berkatnya dari bapak itu. Saya salami bapak itu, saya bilang, aduh bapak, tidak usah bapak jual mikir lagi. Saya bilang ya, satu tandan pisang kecil-kecil itu 35.000 saudara-saudaraku, dan saya hanya ambil satu sisir, saya kasih uang 10.000 sama bapak itu, dan saya bagi-bagikan orang-orang ada di situ. Saya tawari orang-orang itu untuk makan bersama saudara-saudaraku. Jadi sekalipun itu kecil, bagi mereka saudara-saudaraku yang saudara orang, apalagi dia orang tua, kasihan di tengah-tengah hujan. Ya, saya kasihan dia. Jadi sudah jauh, tapi ada teman saya lewat naik motor, dia memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli pisang bapak. Jadi dia datang, kasihan. Pada saat itu saya bilang, saya bukannya membeli, karena uang yang ada di kantong saya itu masih ada lebih 10.000, tapi saudara-saudaraku, karena uang yang saya pegang itu adalah uang simpanan orang ya, kami punya uang simpanan yang saya pegang saudara-saudaraku. Jadi
saya antara mau belanja dengan tidak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah menutup mata kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena para malaikat saat ini menyamar sebagai orang gila, menyamar sebagai orang-orang penyakitan, menyamar sebagai kulit yang bau busuk, saudara-saudaraku. Jadi tetaplah memuji Tuhan, tetaplah kerjakanlah, berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, saudara-saudaraku. Karena itulah yang kerjakanlah itu untuk keselamatan kita, saudara-saudaraku. Jadi sekecil apapun itu kita lakukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun saudara-saudara kita yang paling hina sekalipun kita sudah melakukan kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, bahwa Bapa Yahweh mengajar kita bahwa sekecil apapun yang kamu lakukan untuk orang-orang miskin sekalipun, itu kamu sudah melakukan untukku. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi iman perbuatan firman Tuhan itu harus dikerjakan. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan saya. Sebagai pelaku firman, jadi saya berusaha untuk memperlakukan firman itu dalam kehidupan saya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan itu baik, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita sombong, jangan kita berlogika, saudara-saudaraku, bahwa dan kita menganggap ajaran agama kita itu lebih baik, saudara-saudaraku. Ya, saya di dalam Facebook, saudara-saudaraku, ada orang yang memposting tentang orang-orang miskin, dan saya memberitahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, saudara-saudaraku. Dan dia menjawab, saya ini Muslim, saya ini agamanya ini, saudara-saudaraku. Jadi saya menjawab, saya berkata, saya balas, Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia, setiap ciptaannya dikasihinya. Dia tidak memandang agamanya seseorang, tetapi dia memandang hatinya seseorang. Apakah kamu mau menerima dia? Dia adalah Tuhanmu, dia adalah Rajamu, dia adalah segala-galanya bagimu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia mengasihimu, saudara-saudaraku. Jadi saya berkata, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, saudara-saudaraku. Janganlah bertopengkan dengan agama, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita supaya kita semua selamat. Jangan kita bertopengkan dengan agama atau kepercayaan kita, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pernah memandang agama, tetapi dia memandang hati kita. Kita mau datang merendahkan diri di depannya, kita mau datang mengakui dosa dan kesalahan kita. Kalau para malaikat sudah menyampaikan para pesan-pesan malaikat, pesan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, tetapi mereka mengeraskan hati karena mereka menganggap agama mereka lebih baik, menganggap kepercayaan mereka itu lebih baik, saudara-saudaraku, sehingga apa yang terjadi di sana, saudara-saudaraku, bukannya gempa juga bukan cuma sekali, tapi susul menyusul, saudara-saudaraku. Jadi di sini Tuhan mau menuntut kita, mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan yang benar, kita membaca firman kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu membaca Mazmur, membaca Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan atau Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi ada di Alkitab itu ada Tauratnya, ada puji-pujiannya, ya. Jadi itu kita harus memuji-muji Tuhan, kita harus membaca apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan membaca firman kebenaran Tuhan, itu adalah Alkitab, saudara-saudaraku. Itu adalah Injil kebenaran Tuhan, yang adalah firman kebenaran Tuhan itu sendiri yang harus dinikmati, yang harus kita baca, kita renungkan siang dan malam, jadikan makanan rohani kita, supaya kita kuat, supaya kita teguh, supaya kita semakin dikuatkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita menganggap diri kita itu lebih agama kita lebih penting, agama kita lebih
benar, atau dan sehingga kita mengeraskan hati kita sombong, kita angkuh, tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan. Tidak ada Tuhan yang lain, saudara-saudaraku. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah Siratal Mustaqim. Jadi dia ketika diciptakan bumi ini, dia sudah ada. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Dia yang menciptakannya, Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi jangan kita meragukan ketuhanan Tuhan Yesus itu. Dia mau datang jadi manusia itu adalah karena kekuasaannya, karena ketuhanannya, saudara-saudaraku. Jadi mau jadi apapun dia, itu adalah karena haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, saudara-saudaraku. Dia yang berhak, yang menentukan mau jadi apapun dia, mau jadi malaikat, mau jadi benda apapun, itu haknya Tuhan. Dia mau jadi orang tua, mau jadi anak-anak, mau jadi bayi, mau jadi anak ibu-ibu atau apapun, itu haknya Tuhan. Itu suka-sukanya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi jangan kita pernah membatasi ketuhanan, membatasi kekuasaan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita mengatakan kenapa seperti itu, kenapa ada seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita mengandalkan Tuhan? Maukah kita memuliakan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tetapi kita harus mengerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menuntut kita ketekunan, kesetiaan kita adalah melayani Dia, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Supaya kamu tidak beraib. Jadi supaya kita tidak beraib artinya kita tidak kotor, ya saudara-saudaraku, kita tidak beraib dan tidak bernoda. Tidak beraib dan tidak bernoda, saudara-saudara. Kita suci di hadapan Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan, maksud Tuhan ya. Tidak beraib dan tidak bernoda, dan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela dan tidak bercela, saudara-saudaraku, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Jadi Tuhan mengajar kita supaya kita tetap menjadi terang di angkatan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah angkatan yang sesat. Jadi saudara-saudaraku ya, memang ada saat ini orang-orang penyesat, tetapi Tuhan berkata terkutuklah orang yang melakukan penyesatan itu, dan orang-orang yang melakukan penyesatan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan berkata lebih baik kalau diikatkan batu kilangan itu di lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Ya, itu orang-orang yang melakukan penyesatan. Tuhan berkata hukumannya seperti itu untuk mereka, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga kamu bercahaya. Jadi kita tetap menjadi cahaya ya, saudara-saudaraku. Kita menjadi cahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ya. Jadi kita ini bintang-bintang di dunia, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini adalah bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kebenaran Tuhan, firman kehidupan, agar aku dan dapat berbengah pada hari Kristus ya. Jadi supaya kita semua berbengah di dalam hari Tuhan Yesus datang ya, saudara-saudaraku, di dalam pemerintahan 1000 tahunnya. Apakah Tuhan masih mengizinkan kita di dalam pemerintahan 1000 tahun itu, saudara-saudaraku? Itu adalah haknya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kita tidak percuma berlomba, bersusah-susah dalam perlombaan itu, tetapi kita akan memperoleh hadiah dari Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dalam perjuangan kita, di dalam berlomba, di dalam mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan.
kehendaki di dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikianlah dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kita tetap harus bersuka cita sekalipun darah kita ditumpahkan, apapun itu terjadi, saudara. Tetaplah bersuka cita, tetaplah memuji-muji Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan. Dia adalah pemilik sorga itu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus, atau melalui Isa Al-Masih, atau melalui Isa anak Maryam, atau melalui Siratal Mustaqim, atau melalui Hakim Mahdi. Jadi itu adalah semuanya, itu adalah gelar Tuhan Yesus, semua itu adalah nama Tuhan Yesus, dan nama Yesua Amasya adalah nama Tuhan Yesus di sorga roh, ya, dalam alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Yesua Amasya Elohim itu adalah nama Tuhan di alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita belajar, kita mengundang Roh Kudus untuk mengajar kita, mendidik kita bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah ketika dia datang ke dunia, ketika dia menjadi manusia, ketika itu firman itu menjadi manusia. Jadi itu namanya Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Dan ketika di alam roh, Yesua Amasya Elohim, itu adalah nama Tuhan Yesus di dalam alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, atau di surganya yang kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi nama Tuhan Yesus banyak, saudara-saudaraku. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia adalah perkasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang akhir dan terakhir, Alfa dan dia adalah awal dan yang terakhir. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah pokok anggur. Dia adalah roti hidup. Dia adalah air hidup, dan semua itu adalah nama-namanya. Dia adalah bintang timur. Dia adalah lebih terang dari matahari, saudara. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya sinar kemuliaan, dan dia adalah terang, saudara-saudaraku. Jadi kita anak-anak terang, kita ada anak-anak Allah yang telah ditebus, telah dimateraikan olehnya darahnya. Kita bersyukur dan terima kasih di hadapan hadiratnya, saudara-saudara. Kita memuji dia, kita memakai hidup kita untuk memuliakan dia. Kita sambil menanti kedatangannya yang kedua, yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa dia akan lahir di kota Jogja tahun 2022 tanggal 12 bulan 12. Jika tidak ada arang melintang, jika Tuhan berkenankan, Tuhan tetap memberikan kekuatan yang ekstra kepada Ibu Faye atau kepada Bunda Maria atau Ratu Estres, supaya dia dapat melahirkan lagi si kembar emas yang kita tunggu-tunggu, yang tak lama lagi, bulan depan, kurang lebih 10 hari lagi, saudara-saudaraku, karena sekarang sudah tanggal 25, saudara-saudaraku. Jadi mari kita sambut dia, mari kita puji dia, kita agungkan dia. Apakah yang harus kita persembahkan untuk dia, saudara-saudaraku? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita agungkan dia, mari kita puji dia, kita muliakan dia. Siapapun yang mendengarkan live saya ini atau streaming saya pada saat ini, atau video saya ini, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Akuilah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita menganggap, jadi pesan Tuhan lagi untuk saudara-saudaraku, bagi yang berkelebihan, bagi orang-orang yang berkelebihan, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, supaya harta kita tidak hilang begitu saja, tetapi kita bisa berbagi kepada orang lain, supaya orang lain merasakan kasih Tuhan. Karena harta yang kalian diberikan itu harta orang lain di situ, saudara-saudaraku. Dan kita mengingat saudara-saudara kita yang berkekurangan, kita memberkati mereka supaya dia juga memberkati kita, saudara-saudaraku. Dan kita juga berbagi kepada mereka, orang-orang yang berkelebihan, para artis-artis yang kaya,
para artis-artis yang tenar saat ini, kekayaan kalian bagi-bagilah kepada saudara-saudara kita, anak yatim piatu, janda-janda miskin, janda-janda yang ada orang-orang telantar yang bawa kolong jembatan, yang ada di jalan-jalan, yang meminta-minta, pengemis-pengemis, dan anak-anak terlantar. Saudara-saudaraku, kasihani mereka. Saudara-saudaraku, siapa lagi yang akan menolong kalau bukan kita yang berkelebihan? Yang saudara-saudaraku yang berkelebihan, janganlah memakan hartamu sendiri. Kalau ada kamu punya berlebih, bagi-bagilah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, begitu pula saudara-saudaraku, mari kita bertobat ya saudara-saudaraku. Jangan menganggap agama kita lebih daripada yang lain. Jadi saudara-saudaraku, kemarin saya tidak live, tetapi saya tetap mengudara kemarin karena anak saya diwisuda di Klaro, saudara-saudaraku. Jadi ada video yang saya kirimkan saudara-saudaraku lewat Facebook dan lewat YouTube, saudara-saudaraku, juga di dalam messenger saudara-saudaraku yang kekasih. Terima kasih doa-doa saudaraku semua, sehingga anak saya kemarin bisa mengikuti wisuda dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan menyertai kami. Sekalipun dia merasa ada gangguan saudara-saudaraku, tetapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni anakku, sehingga bisa dilaluinya itu dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyayangi dia. Saudara-saudaraku, terima kasih saudara-saudaraku. Siang hari ini saya akan memuji-muji Tuhan sebagai tanda syukur, tanda kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini
menyenangkan hatimu. Itulah saudara-saudaraku puji-pujian dan yang kita angkat pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bertobatlah saudara-saudaraku, dengarkanlah pertobatan, dengarkanlah suara Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, datanglah mengakui dosa dan kesalahan kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita menjadikan tubuh kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Karena kasih dan darah Tuhan Yesuslah yang telah membaharui kita, yang telah menyuci kita sehingga kita menjadi manusia baru, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada semua para malaikat, para mempelai-mempelai, para saksi-saksi Bapak Yahweh, para nabi-nabi, Elia, Bapak Elia dan Henok, dan semua bintang-bintang dan para pasukan 77 dan semua para malaikat-malaikatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengasihi kita semua. Damai sejahtera Tuhan mengasihi dan melampaui akal dan pikiran kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus.